satu hari yang sangat mendebarkan, tetapi juga satu hari yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Baik, saya akan ambil pesan Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22. Saya minta tolong Selin ditampilkan dulu kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan 46. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-22, saudara yang bawa Alkitab ataupun Alkitab, saudara boleh membukanya di sana. Yang tidak membawa, kita akan lihat di dalam Multimedia. Kita akan baca bersama-sama Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Saya ajak bergantian yang laki-laki ayat ayat yang ganjil dan yang perempuan ayat yang genap. Oke? Ingat, hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi yang laki-laki baca ayat 39, perempuan baca ayat. Oke. Dimulai dari laki-laki. 3, 2, 1. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan hati bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan katakan. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Iya. Baik. Ayo, enamnya. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita ada satu pengajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, yaitu ketika Tuhan Yesus hendak menghadapi sebuah situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya, maka hal terpenting yang dia ambil, keputusan terpenting yang dia ambil adalah dia datang kepada Bapa untuk berdoa. Ya. Mari satu pelajaran yang harus menjadi landasan di dalam hidup kita percaya kepada Tuhan adalah mulailah segala sesuatu dengan berdoa. Gitu. Ya. Jujur, saya sedih ketika di Kul, ya kunjungan di Kul, ketika ada tugas untuk berdoa di Kul, lalu kemudian berbagai alasan, ya, wah nggak datang lah, katanya sakit perut lah, yang katanya ini dan itulah, ya, hanya dapat tugas untuk doa, ya. Di Kul kan sudah dibagi nih, ada doa bagian penutup, ada doa syafaat, betul? Kemudian juga ada doa makan. Nah, terutama doa makan, ya. Setiap diajak atau diminta seseorang untuk, ayo si bapak ini berdoa mau makan, lalu yang ditunjuk yang lain. Oh, istri saya aja pak, atau oh dia aja. Nah, saya ingin tanya kepada bapak ibu saudara, sebenarnya doa itu susah apa enggak sih? Halo? Doa itu sulit enggak sih? Enggak ya? Tapi realitanya doa itu sulit.
Yohanes, Petrus dan Andreas untuk menemani Tuhan Yesus berdoa. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius maupun Injil Markus, di sana Yesus tuh sampai 3 kali negur dia. Dia balik Yesus doa di sana, dia balik ngorok. Ya. Doa lagi Yesus, dia pengen lagi tidur. Nah, melalui pesan ini saya menangkap sesuatu bahwa ternyata berdoa itu sulit, dalam tanda kutip dan tanda tanya. Bisa, Selin? Ya, berdoa itu sulit. Nah, sulit bagi siapa? Sulit bagi mereka yang memiliki atau tidak memiliki dasar dan kemauan untuk berdoa. Sehingga doa itu menjadi sebuah beban yang berat bagi hidupnya, ya. Dan akhirnya ogah untuk berdoa. Maka tidak heran banyak orang yang percaya kepada Tuhan itu mengalami kegagalan-kegagalan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit karena dia tidak mau memulai dengan berdoa. Ini problem banyak orang Kristen. Ini problem banyak orang percaya. Maka akhirnya doa itu menjadi sulit bagi mereka. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memang sudah merupakan gaya hidup dalam dirinya sebagai berdoa itu, maka doa itu tidaklah sesuatu yang sulit. Ya. Dikasih tugas doa, semangat. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan berdoa. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah membiasakan diri untuk hidup berdoa? Halo? Amin. Amin? Ya. Baik. Nah, berdoa ya, merupakan bagian penting dalam perjalanan wisata iman Kristen di dunia ini. Tetapi berdoa sering diabaikan oleh orang Kristen. Betul apa betul? Sangat betul. Nah, ada betul, ada nggak betulnya. Ya, yang betul adalah mereka yang tidak memiliki dasar-dasar kerinduan untuk berdoa. Jadi kalau ada masalah, barulah dia muter-muter nyari pertolongan ke dalam dunia ini, atau minta tolong doain Pak, doain saya. Milikilah satu kerinduan, milikilah suatu kehidupan untuk kita berani berdoa. Nah, saya ingin ajak kepada Bapak Ibu lihat ini. Jika kita menelusuri mengenai definisi atau makna doa atau berdoa, maka kita dapati beberapa makna sebagai berikut. Nah, kita lihat. Ada beberapa makna penting di dalam kita memahami tentang doa itu. Yang pertama, jika doa dimaknai sebagai sebuah komunikasi dengan Tuhan, berapa persenkah intensitas kita di dalam berkomunikasi? Gitu, ya. Coba kalau biasanya kita nongkrong di Lapo, wah, berjam-jam kita lupa. Ya, kalau ada tanggung jawab di rumah. Tapi kalau sudah namanya nongkrong ngobrol ngalor ngidul, saudara, betahnya nggak ketulungan, betul nggak? Betul. Itu kan komunikasi. Ya tahu waktu kita nongkrong itu kita sedang berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, jika doa itu diartikan atau dimaknai sebagai sebuah komunikasi dengan Tuhan, ya, berapa persen intensitas kita di dalam berkomunikasi dengan Tuhan? Maka kita sering diejek sama tetangga sebelah, orang Kristen itu doanya cuma hari Minggu. Karena mereka pikir sembahyang, doa, ibadah itu hanya hari Minggu, dan itulah doanya orang Kristen. Hari-hari biasa orang Kristen nggak pernah berdoa. Dan mungkin bisa jadi itu benar karena mereka menemukan teman-temannya yang orang Kristen, dilihatnya tak pernah berdoa sama sekali.
Ya loh? Jadi nggak salah kalau mereka ngomong seperti itu, karena mungkin mereka menemukan teman-temannya yang Kristen itu tak pernah berdoa. Nah, maka Jumat Agung ini diajarkan kepada kita, saudara. Lihatlah, Yesus saja ketika hendak memasuki sebuah dinamika hidup yang sulit, dia mulai dengan berdoa. Amin. Dia mulai dengan berdoa kepada Bapa, karena dia tahu dia tidak kuat tanpa doa. Ya. Lalu yang kedua, jika doa dimaknai sebagai sebuah hubungan dengan Tuhan, seberapa intimkah hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa intim sebenarnya kita ini dengan Tuhan? Jangan sampai kita hanya beragama Kristen, tapi sebenarnya keintiman kita dengan Tuhan 0%, zero. Maka saya mendapati orang-orang yang keluar dari Kristen, itu mereka tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu saya yakini sekali. Ya. Karena tidak mungkin orang yang sudah intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan sebegitu demikian dahsyatnya. Contohnya kayak seperti tadi film dengan adegan anak-anak muda kita, saudara, tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dan ketika kita melihat hal semacam itu baru hanya sebuah penggambaran yang dapat direkam atau coba divisualisasikan oleh manusia. Mungkin penderitaan Tuhan Yesus lebih dari itu. Ya. Mungkin lebih dari itu penderitaannya, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya ketika kita melihat visualisasi seperti itu saja, hati kita begitu tergetar sedemikian rupa. Bayangkan, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, Maria Magdalena dan Ibu Yesus, yang dia langsung melihat peristiwa itu. Wow, saudara, betapa sedihnya. Demi menyelamatkan manusia, Yesus rela melakukan semuanya itu. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya sekedar beragama, tapi yuk jadikan hidup kita sebagai orang Kristen itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Gak ada amin? Amin. Tanya dulu keaminannya. Ya. Miliki kehubungan intim ini dengan Tuhan. Gitu loh. Yang ketiga, jika doa dimaknai sebagai permohonan, berapa banyak yang dapat kita mohonkan kepada Tuhan? Nah, memang tidak salah jika di dalam doa itu selalu kita memohon, Tuhan, aku mohon bla 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 bla, dari A sampai Z, merenteng banyak. Tidak ada salahnya. Tuhan memang mau juga seperti itu. Ya. Tapi masalahnya adalah ketika kita memohon kepada Tuhan, yakin gak permohonan kita ini dijawab oleh Tuhan? Seberapa banyak permohonan kita kepada Tuhan? Saat kita bergumul, tadi juga Tuhan Yesus juga memohon kepada Tuhan, Tuhan, Bapa, kalaulah boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ya. Ada permohonan. Tapi ketika kita memohon, ya, kita paksa Tuhan, mungkin ada sisi yang lain benar, tapi sisi lain juga nggak salah. Ada yang salah. Ketika kita memohon kepada Tuhan, lalu Tuhan seolah-olah membiarkan atau tidak memberikan jawaban. Ini tentang permohonan. Ya. Berikutnya, jika doa dimaknai sebagai sebuah penyembahan, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk menyembahnya? Nah, ya. Berapa lama waktu yang kita gunakan dalam hidup ini untuk selalu menyembah Tuhan? Bukankah waktu
waktu-waktu kita lebih banyak kita sibukkan dengan hal-hal yang duniawi dibanding kita melakukan hal-hal untuk menyembah Tuhan. Yang kelima, dan jika doa dimaknai sebagai nafas hidup orang percaya, berarti sepanjang waktu kita adalah sebuah doa. Amin. Amin. Inilah yang benar, saudara. Sepanjang waktu kita adalah sebuah doa. Jika demikian dalamnya, jika sedemikian dalamnya makna sebuah doa, mengapa banyak orang Kristen, banyak orang percaya abai, lalai, enggan, bahkan malas terhadap waktu untuk berdoa? Ya. Belum menganggap doa itu sebagai sesuatu yang penting. Maka jika kita merenungkan tadi pembacaan kita dalam Lukas 22, seharusnya itu adalah sebuah pemahaman yang masuk di dalam diri kita untuk sebenarnya disadarkan di sana bahwa kita sebagai orang Kristen itu di dalam memulai segala sesuatu dalam hidup ini mestinya harus dimulai dengan berdoa. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa banyak orang percaya itu abai, lalai, enggan, dan malas untuk berdoa? Ternyata adalah karena banyak orang percaya tidak punya dasar dan gaya hidup untuk berdoa. Jadi nggak punya dasar juga. Satu kali seseorang yang baru bertobat ya dari agama seberang, saudara, dia tanya sama saya, Pak, doa orang Kristen itu seperti apa sih? Bagaimana sih? Sebab kalau saya di agama saya yang lama, di sana ada doa-doa khusus yang sudah disiapkan, ya toh? Ada doa makan, ada doanya sendiri. Mau doa tidur, ada doanya sendiri. Doa mau bepergian, ada doanya sendiri. Doa mau melakukan sesuatu, ada doanya sendiri. Bahkan semua ada di sana doa-doa itu. Tapi ketika saya jadi orang Kristen, saya bingung. Doa orang Kristen itu seperti apa? Kayaknya mungkin dia belum mendapatkan teladan dari orang Kristen tentang bagaimana berdoa itu. Ya. Lalu saya bilang kepada mereka, doa orang Kristen itu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita lihat. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dan Lukas pasal yang ke-11, Tuhan Yesus meletakkan dasar doa dengan mengajarkan bagaimana sikap, cara berdoa, dan makna doa. Nah, jadi itu tentang doa Bapa kami. Ketika Tuhan Yesus ajarkan bagaimana orang Kristen berdoa, dimulai dengan sikap doa itu seperti apa kepada Tuhan. Sikap doa itu dimulai dengan sebuah kerendahan hati. Sikap doa itu dimulai dengan sebuah penyerahan hidup seutuhnya. Sikap doa itu dimulai dengan kita mengambil satu posisi atau satu tempat untuk kita memiliki satu hubungan khusus dengan Tuhan. Jadi tidak harus di perempatan jalan, tidak harus di tengah jalan, bahkan nutup jalan hanya untuk berdoa.
Tidak di pasar-pasar Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tapi kita harus menyendiri khusus dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ya, cara kita berdoa. Cara kita berdoa adalah yang Tuhan mau adalah bahwa kita berdoa itu ya harus sesuatu yang keluar dari hati kita. Apa yang kita mau doakan. Ya. Jadi orang Kristen tidak membuat catatan doa ini itu seperti ini, ya, ditulis. Jadi ini doa GBI, namanya doa GBI KBP. Kalau mau makan jemaat GBI KBP harus doa seperti ini, bla 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 bla. Ya. Oh mau tidur ada khusus doa GBI KBP. Ya. Saudara, itu namanya saudara nggak berdoa. Itu saudara namanya membaca. Doa itu ada sesuatu yang harus keluar dari hati kita. Ya. Doa dimulai dengan kita masuk dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Ketika kita masuk dalam keintiman dengan Tuhan, kita mulai memuji menyembah Tuhan. Kita mulai bermazmur baginya. Lalu mulai kita masuk dalam doa syafaat. Apa yang akan kita doakan dari hati kita sesuai kebutuhan. Kalau lagi doa makan, ya doalah tentang doa makan. Doa makan isinya apa? Mengucap syukur, masih bisa makan. Ya. Mengucap syukur kepada Tuhan, masih diberi berkat. Doa makan gak usah panjang saudara. Ya dari mulai kutub utara sampai kutub selatan didoain semua. Ya toh, wah dihabisin sama teman saudara. Kalau begitu, ya sesuai. Saudara butuh apa Tuhan? Saya butuh rumah. Ya fokuslah doa tentang rumah. Saya pengen punya rumah di Kota Baru Parahyangan. Berdoalah sesuai dengan apa yang engkau inginkan kepada Tuhan. Permohonanmu itu, gitu ya. Jadi sebenarnya doa orang Kristen itu simpel saudara. Kita nggak perlu menghafalkan ayat-ayat itu karena apa yang kita doakan semua dari hati kita masing-masing. Amin. Ya. Nah, baik. Nah, dalam Alkitab ditemukan 180 kali kata doa atau berdoa. Dan dalam perjanjian baru saja ditulis itu 101 kali. Ya. Jadi banyak nggak itu? Banyak saudara, dalam satu kitab ditulis berkali-kali kayak gitu. Artinya apa? Artinya yang kuning ini kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Berdoa harus menjadi gaya hidup bagi orang percaya. Nah, sekarang kata orang percaya diganti dengan kata saya. 3, 2, 1. Berdoa harus menjadi gaya hidup bagi saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, problemnya banyak orang Kristen yang disuruh doa susah, nggak bisa karena nggak punya landasan atau dasar untuk berdoa. Makanya kita bersyukur beberapa tahun lalu kita dipercaya untuk mengadakan yang namanya CPDA. Apa itu CPDA? CPDA apa? Apa Bu? Bukan? Camp pasukan doa anak. Siapa dulu yang waktu anak-anak ikut CPDA? Wah, di belakang pada berdiri jauh. Makanya mereka pintar-pintar berdoa. Ya, punya dasar. Dan saya ingin adain lagi Bu. Anak-anak yang sekarang, generasi sekarang itu harus mulai ditaruh. Ya. Dan dari semua gereja yang ada saudara, yang punya menara doa anak hanya kita. Enggak, ada yang lain punya. Di mana aja Bu? Garut. Oh, Garut juga ada ya. Oke. Nah, jadi ada penting buat anak-anak mulai diletakkan dasar berdoa supaya mereka ngerti dan tahu gimana itu berdoa. Jangan sampai nanti pas ikut kul suruh doa bengong. Ya, ayo pimpin doa untuk doain si A, doain si B.
Bingung saudara. Ya, udah bukan saatnya lagi. Kita orang Kristen nggak bisa berdoa itu aneh. Ya, harus semua orang percaya bisa berdoa. Amin. Seluruh jemaat GBI Kota Baru Parahyangan bisa berdoa, suka berdoa, dan memiliki gaya hidup untuk berdoa. Amin. Jadi orang Haleluya. Nah, sekarang yang terakhir, saya nggak perlu panjang-panjang karena tadi sudah terlalu panjang. Ya, baik. Yang terakhir kita lihat, doa adalah langkah awal dan langkah akhir orang percaya. Amin. Perhatikan, mulailah dengan doa dan akhiri juga dengan doa. Jadi doa bagi kita adalah langkah awal dan langkah akhir dalam hidup kita. Tuhan Yesus pun juga demikian, saudara. Di atas kayu salib beliau masih bisa berdoa. Ya, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betul? Masih berdoa. Dalam penderitaan bukan gak bisa berdoa. Bisa. Kalau saudara punya gaya hidup memang seorang yang suka dengan berdoa dalam segala penderitaan, bisa kita berdoa. Pak, ini otaknya lagi beruat, lagi galau, lagi kacau, mau doa susah. Lah, berarti kita gak punya dasar dan kebiasaan hidup untuk berdoa. Makanya Tuhan Yesus kasih contoh. Ya, masuk taman Getsemani lalu berdoa kepada Bapa di surga. Ya. Jangan justru sibuk nyari pertolongan sana sini. Pertolonganmu datang dari surga. Amin. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Pertolongan dunia itu menuntut balas, tapi surga menolong saudara itu tidak pernah menuntut balas. Karena kasih Yesus adalah kasih yang sejati. Amin. Ya. Yang kedua, doa mengubah semua ketidakmungkinan. Nah, saudara lihat, kenapa Tuhan Yesus memulai dengan berdoa? Karena doa itu adalah dapat mengubah semua ketidakmungkinan. Menurut pikiran kita tidak mungkin, menurut matematika otak kita nggak mungkin. Tapi ketika kita duduk di hadapan Tuhan, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Luar biasa, bukan? Maka heran aku loh, kalau kita nggak suka berdoa. Rugi kita kalau terlalu dikit-dikit ngandalin dunia, nyari kesana kemari sana. Udah perlu terdapat Tuhan. Aku bawa segala pergumulanku, aku bawa segala doaku kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan karyakan. Ya. Tuhan akan ubahkan apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Berikutnya, kekuatan terbesar di dunia bukanlah bom atom. Perhatikan. Tapi doa orang benar. Kenapa firman Tuhan katakan apa? Doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Besar kuasanya, saudara. Jadi apa yang buat saudara nggak mungkin, pokoknya kalau saudara berdoa, saudara, itu lebih dahsyat dari bom atom. Kekuatan doa itu. Ya. Banyak kesaksian yang bisa saya sampaikan dalam hidup saya. Banyak kesaksian di dalam Alkitab yang bisa disampaikan, yang saudara bisa dapati ketika saudara baca di sana. Oleh karena sebuah doa. Yang terakhir, doa itu mudah. Jangan mempersulit diri. Doa itu semudah engkau bernafas.
Halo, hari ini ada yang susah untuk bernafas? Mari saya buatkan nafas buatan. Kalau ada yang saudara yang merasa susah untuk bernafas, mari saya buatkan nafas buatan. Gampang atau susah bernafas? Gampang atau susah bernafas? Selama engkau sehat, bernafas itu mudah. Amin. Nah, sebenarnya doa itu semudah saudara bernafas. Ya kan? Karena makanya tadi dimaknai doa itu salah satunya apa tadi? Nafas hidup orang percaya. Jadi doa itu sebenarnya mudah, maka jangan dipersulit. Amin. Beri tepuk tangan kalau gitu. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini melalui Jumat Agung ini Tuhan ajarkan. Sebelum saudara memulai sesuatu, mulailah dengan berdoa. Amin. Dan sesudah engkau mengakhiri sesuatu, mulailah juga tetap dengan berdoa. Ya, baik ya, kita bangkit berdiri bersama-sama atau kita duduk aja dulu. Duduk aja dulu. Mari pemain musik.